Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asma Tazkiyatun Nafsi dan Nurul Fitrati Walidah akan menjelaskan tentang muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian muhkam dan mutasyabih. Yang kedua, sikap para ulama menghadapi ayat-ayat mutasyabih. Yang ketiga, sebab-sebab terjadinya tasyabuh. Pengertian. Muhkam artinya ayat-ayat yang maknanya jelas tidak tersembunyi. Yang mutasyabih adalah ayat yang maknanya tidak jelas. Hanya orang-orang yang kuat keilmuannya yang memahami dengan pemahaman yang benar. Sikap ulama menghadapi ayat mutasyabih ialah ulama banyak berbeda pendapat apakah mana ayat mutasyabih bisa diketahui manusia atau tidak. Sebagian mereka mengatakan tidak dapat diketahui manusia dan hanya Allah yang mengetahuinya. Pendapat ini berasal dari kebanyakan sahabat, tabi'in, dan diikuti oleh golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Perbedaan pendapat ini berasal dari perbedaan pemahaman terdapat ayat 7 surat Ali Imran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Sebab-sebab terjadinya tasyabuh. Penyebab terjadinya tasyabuh dalam Al-Quran adalah karena adanya ketersembunyian maksud. Dalam hal ini termasuk 1. Disebabkan oleh ketersembunyian pada makna. Yang kedua, disebabkan oleh ketersembunyian pada makna dan lafal. Yang ketiga, disebabkan oleh ketersembunyian pada makna dan lafal. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ijaz Al-Quran akan mempresentasikan tentang kelompok kami. Yang akan disampaikan adalah 1. Pengertian ijaz Al-Quran, 2. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran, dan yang ketiga bukti historis kegagalan menandingi Al-Quran. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Bataria Swandari. Pengertian ijaz Al-Quran. Secara terminologi, yang dimaksud dengan ijaz adalah tanda-tanda kebenaran seorang nabi dalam pengakuannya sebagai rasul dengan cara menampakkan kelemahan orang-orang yang tidak mempercayai untuk menghadapi mukjizatnya.
Jadi, ijaz Al-Quran atau kemukjizatan Al-Quran ialah kekuatan, keunggulan, dan keistimewaan yang dimiliki Al-Quran yang menetapkan kelemahan manusia baik secara berpisah-pisah maupun secara berkelompok untuk bisa mendatangkan sesuatu yang serupa atau menyamainya. Hal ini menunjukkan atas kebenaran Rasulullah di dalam mengembangkan misi dakwahnya. Selanjutnya adalah segi-segi kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, kemukjizatan dalam bentuk tata bahasa. Al-Quran memiliki gaya bahasa yang khas yang tidak dapat ditiru oleh para sastrawan Arab. Karena susunannya yang indah yang berlainan dengan setiap susunan dalam bahasa Arab. Al-Quran memakai bahasa dan lafal mereka, tetapi Al-Quran bukan puisi, prosa, atau syair, dan mereka tidak mampu membuat yang seperti itu atau meniru Al-Quran. Selanjutnya, yang kedua adalah kemukjizatan dari segi peristiwa masa lalu. Dalam Al-Quran surat Al-Fajr 89 ayat 6-9 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah bangun seperti itu di negeri-negeri lain, dan kaum Tasmud yang memotong batu-batu besar di lembah. Mengutip Shihab 1997, 198-199 bahwa bukti arkeologis lain tentang kota Iram adalah hasil ekspedisi Nicholas Clark di Gurun Arabia Selatan pada tahun 1992. Kota Iram menurut riwayat adalah kota yang dibangun oleh Shaddad bin Ud, sebuah kota yang sangat indah dan ketika itu bernama Ubur. Namun demikian, Tuhan mengubur kota itu dengan longsoran padang pasir sehingga menelan kota tersebut akibat kedurhakaan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Amel. Kemukjizatan di masa yang akan datang tentang kemenangan umat Islam dalam Perang Badar yang telah dicantumkan dalam Quran Surat Al-Qamar ayat 54 yang artinya, atau apakah mereka mengatakan kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Sebenarnya dari hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Menurut Ibnu Abbas dalam ayat ini telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad di Mekah 7 tahun sebelum Perang Badar terjadi. Umat Islam diperlakukan secara kejam. Selanjutnya, menurut Az-Zarqani, pemaparan tentang segi-segi kemukjizatan Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Segi ketatabahasaannya, 2. Dari segi teknik penyusunannya, 3. Ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya, yang keempat, elastisitas pemenuhan dengan berbagai kebutuhan manusia, yang kelima, kedudukan Al-Quran terhadap kedudukan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, yang keenam, kebenaran berita-berita gaib, yang ketujuh, ayat-ayat tentang teguran, yang ke-8, penurunan berbagai informasi yang telah lama dinanti-nanti, yang ke-9, penampakan kenabian Nabi Muhammad, yang ke-10, ketidakmampuan Nabi Muhammad dalam kemungkinan mendatangkan ajaran lain selain Al-Quran, yang ke-11, ketidakterlibatan Rasulullah dalam pembuatan Al-Quran. Bukti historis kegagalan menandingi Al-Quran. Musailamah bin Habib Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi juga pernah berusaha mengubah sesuatu yang mirip dengan ayat-ayat Al-Quran. Ia mengakui bahwa dirinya pun mempunyai Al-Quran yang diturunkan dari langit
dan dibawa oleh malaikat yang bernama Rahman. Di antara gubahan-gubahannya yang dimaksudkan untuk menandingi Al-Quran itu adalah hai kata, anak dari dua kata, bersihkan apa saja yang akan engkau bersihkan dari bagian atas engkau dari air dan bagian bawah engkau di tanah. Ketika itu ia merobek-robek apa saja yang telah ia kumpulkan dan merasa malu tampil di depan khalayak ramai. Setelah peristiwa itu ia mengucapkan kata-katanya yang masyhur, demi Allah siapapun yang tidak akan mampu mendatangkan yang sama dengan Al-Quran. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau tanya dari kelompok 10 dan 11. Nggak ada yang mau bertanya? Iya, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.